Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aku Bisa. Berjumpa lagi bersama saya Nur Wahyu Hidayat. Pada video pembelajaran ini kita akan belajar tentang exception, bagaimana penanganan exception pada pemrograman Python. Oke, sebelum lanjut ke implementasi dalam pemrograman Python tersebut, kita lihat dulu definisi daripada exception tersebut. Apa itu exception? Nah, eksepsi atau exception adalah kesalahan program yang dimodelkan menjadi sebuah kelas. Nah, terjadi saat proses eksekusi program sedang berlangsung dan akan menghentikan program secara tidak normal. Contoh eksepsi itu seperti ini. Misalkan ada variabel A bernilai 1, variabel B bernilai 0. Nah, C adalah A per B. Karena B-nya nilainya 0, maka akan terjadi kesalahan. Nah, ini adalah exception. Nah, untuk menangani kesalahan, penanganannya ada bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu try except, kemudian try except, kemudian try finally. Nah, ini contoh untuk blok exception dengan block except ya. Jadi block except ini digunakan untuk menangani kesalahan. Nah, di sini kita lihat ada try, kemudian di dalam try ini ada bloknya. Nah, ada bloknya yang memungkinkan untuk menimbulkan kesalahan di sini. Kemudian ada except-nya. Nah, except-nya nanti pesan kesalahannya bisa ditampilkan di sini. Nah, langsung saja kita coba membuat program seperti ini, pembagian dengan 0. Oke, kita langsung ke Visual Studio Code-nya. Oke, di sini kita membuat file baru. Misalkan namanya adalah latihan. Misalkan nama filenya adalah latihan eksepsi. Kemudian .py. Nah ini sudah ada file Python-nya. Nah kita menggunakan yang pertama kita akan menggunakan try except. Menggunakan try except kita ketikkan kata kuncinya try, kemudian jangan lupa diikuti dengan titik 2. Kemudian di sini adalah kondisi di mana kemungkinan terjadi kesalahan. Nah, misalkan kasusnya adalah pembagian dengan bilangan 0. Misalkan A sama dengan 5, kemudian B-nya sama dengan 2, C sama dengan A per B. Kemudian kita menampilkan hasil dari A dan B. Kita ketikkan print, kemudian tanda petik, hasil bagi dari A, B adalah B. Nah, di sini kita gunakan seperti ini. F di depan tanda petiknya, kemudian A-nya dan B-nya diberi kurung kurawal. Ini juga diberi kurung kurawal. C-nya juga kita beri kurung kurawal. Ini pembagian ini memungkinkan terjadi kesalahan. Jadi kondisi yang memungkinkan terjadi kesalahan kita tempatkan di try. Kemudian untuk pesan kesalahannya kita tempatkan di except-nya. Except titik 2. Ya, ini kan pembagian dengan 0. Berarti kita gunakan 0 division error titik 2. Ketikkan pesan kesalahannya. Terjadi kesalahan pembagian dengan 0.
Sekarang kita coba terlebih dahulu. Nah, ini B-nya nilainya 2, jadi bukan 0. Harusnya perintah ini tidak akan dieksekusi. Sebelumnya saya bersihkan dulu, clear. Oke, sekarang kita klik kanan di sebelah sini. Klik di sebelah kanan, kita klik run. Nah, hasilnya adalah hasil bagi 5/2 adalah 2,5. Nah, dimana kalau misalkan B-nya saya ganti dengan 0, misalkan B-nya kita ganti dengan 0, maka harusnya pesan kesalahan ini akan muncul. Kita coba, kita run. Oke, nah ini pesan kesalahan akan muncul pada blok accept-nya. Karena di sini ada pembagian dengan 0. Ini pesan kesalahannya. Maaf, terjadi kesalahan pembagian dengan 0. Oke, selanjutnya untuk penanganan kesalahan yang kedua, itu kita bisa menggunakan try finally. Oke, try finally. Jadi sebenarnya try finally ini hanya untuk melengkapi daripada try except ini. Jadi apakah itu terjadi kesalahan ataupun tidak terjadi kesalahan, maka yang ada di dalam blok finally ini tetap akan dieksekusi. Oke, di sini kita contohkan. Nah, ini kita tambahkan di bagian bawah except, kita tambahkan finally titik 2 seperti ini. Nah, ini blok perintahnya. Misalkan perintahnya adalah tulisan ini. Oke. Perintahnya adalah cetak tulisan ini. Di sini tulisan ini berada di dalam blok finally. Nah, ketika kita program ini kita jalankan langsung, maka pasti akan muncul pesan kesalahan. Maaf, terjadi kesalahan. Nah, kemudian pesan yang ada dalam finally juga akan ditampilkan. Oke. Kita coba klik di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi pesan kesalahannya muncul, kemudian pesan yang ada di finally juga akan ditampilkan. Nah, bagaimana kalau misalkan kondisi B-nya saya ganti dengan 3 misalkan. Berarti kan bukan pembagian dengan 0. Karena bukan pembagian dengan 0, maka yang ada di finally ini tetap akan dijalankan. Oke, kita coba, kita buktikan. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ini hasilnya. Jadi, walaupun tidak terjadi kesalahan, tetap perintah yang ada di dalam blok finally akan tetap dilakukan. Ini terkait penanganan kesalahan, bisa menggunakan try, yaitu ada kata kunci try, except, finally. Oke. Mungkin demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.